Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Di sini saya Kang Reis ingin berbagi lagi kepada teman-teman ya, mengenai salah satu video tutorial ya yang sengaja saya buat ya, dengan tujuan untuk sharing baik itu pengalaman di pekerjaan, pengalaman di kuliah dan lain-lain yang pernah saya alami tentunya dalam proses pembelajaran saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali ya mengenai pembelajaran membuat dashboard ataupun laporan ya, dashboard laporan menggunakan salah satu fitur dari Google yang bernama Looker Studio, yang mana dulunya adalah namanya Google Studio dan sekarang berubah menjadi Looker Studio. Nah, di part kedua ini ya atau episode kedua ini teman-teman bisa sengaja bantu buatkan juga ya untuk materi pembelajarannya dengan menggunakan salah satu tools yang cukup canggih juga saat ini yaitu ChatGPT. Nah, ini saya sudah baca ya hasil dari promptingnya dan menurut saya cukup relevan ya untuk pembelajaran materi kedua ini ya, di mana ada beberapa hal yang akan dicoba pelajari ya kita bersama yaitu mengenai persiapan datanya ya. Nanti saya akan sharingkan juga nih untuk pembuatan data baik itu tabel ataupun database-nya ya yang sederhana dengan menggunakan Google Sheet dan bantuan ChatGPT. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghubungkan data ke Looker Studio-nya ya di video yang episode pertama secara ringkas sudah dijelaskan juga bagaimana cara menghubungkannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat komponen dasar untuk visualisasi ya. Jadi seperti contoh membuat chart, scorecard, kemudian bagaimana membuat filter dan juga mempraktikannya dengan contoh desain dashboard yang simpel dan mudah dipahami tentunya. Kemudian yang keempat adalah menambahkan filter dinamis. Kemudian yang kelima adalah mendesain dashboard untuk profesional ya, seperti menyesuaikan warna, kemudian menggunakan font yang mudah dibaca. Nanti kita menggunakan ChatGPT juga ya untuk membantu kita bagaimana meningkatkan produktivitas dalam pembuatan dashboard juga. Kemudian membagikan laporan ya, kita bisa bagikan linknya, kemudian atur aksesnya ya, dan seterusnya hingga sampai mungkin kalau saya biasanya bikin link juga dibantu short URL ya untuk meminimalisir panjangnya dari sesuatu link. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai persiapan data. Oke, jadi di materi yang pertama, ya, saya ingin ngikutin ChatGPT aja. Jadi yang pertama itu adalah persiapan data yang tepat. Nah, kalau di sini kan si ChatGPT ngarahinnya belajar pakai query SQL ya. Tapi kalau saya pikir ini saya ubah aja. Jadi teman-teman kita pelajarinya dari membuat data tabel atau database dari Google Sheet terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman untuk pakai Google Sheet ya, ini saya biasanya pakai apa namanya ya, pakai Microsoft Edge ya. Jadi ya biar ringan aja. Kalau kalau ini pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau pakai Microsoft Edge itu terasa lebih ringan dan nyaman ya kalau menurut saya. Tapi kan masalah kenyamanan itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Jadi sifatnya itu relatif. Oke, kita langsung aja biar nggak terlalu banyak basa-basi. Jadi untuk yang pertama kita buat dulu blank spreadsheet ya. Nah, di sini teman-teman untuk membuat database juga saya ya untuk belajar lah, untuk belajar ya. Kita tidak perlu capek-capek misalkan ya, bikin data, mikir dulu, bikin data dan lain-lain ya. Ini kita langsung aja pakai bantuan ChatGPT ya untuk membuat datanya. Jadi di sini saya balik lagi ke ChatGPT dan untuk supaya tidak mengganggu apa namanya itu ya settingan yang mengenai Local Studio-nya saya buat aja prompt baru ya. Nah di sini di selalu saya biasanya gitu teman-teman. Jadi kalau biar kita gampang lihat history yang udah kita buat ya. Kan udah ada judul-judulnya tuh di sini. Jadi selalu dipisahin prompt-nya. Oke, di sini saya akan buat contoh tabel dashboard ya. Mungkin yang paling umum mengenai apa ya kira-kira ya. Oke, ini adalah buatkan tabel. Saya belajar Google Studio ya, Local Studio mengenai ya, persiapan gudang. Jadi mengenai pergudangan aja, mengenai pergudangan dan buatkan contoh data penjualan. Kalau pakai ChatGPT ya teman-teman untuk row barisnya kita buat bertahap aja, nggak usah langsung banyak-banyak ya. Tapi kalau kita butuh tinggal kita minta buatkan lagi aja gitu ya. Jadi ini saya minta bikin buat untuk row baris, baris taruh baris juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau ChatGPT bisa ngerti kok. Kalau buat 10 row ya
ya dengan header yang lengkap lengkap untuk data penjualan paruh. Nah, itu aja. Oke, kita coba dulu ya. Ini nanti akan dibuatkan tabelnya. Nah, ini kalau saya udah, kalau begini dia belum paham, dia ngerti dia. Dia terlalu kepanjangannya jelasin ada ini. Ya, ini tergantung dari perintah teman-teman ya. Ini mungkin karena perintah saya kepanjangan jadi dibuatkan juga penjelasan headernya apa aja. Jadi ada 10 header ya. Mantap 10 header. Apalah, jadi makin banyak datanya makin bagus juga teman-teman. Ini kita tunggu dulu regenerate. Saya izin ngopi dulu teman-teman. Oke ya, ini kita udah dapat tabelnya. Nah, kalau cara buat copy paste-nya teman-teman ini gampang aja caranya. Jadi tinggal dari sini aja dari ujung sini copy begini ya, sampai ke ujung lagi. Sampai ke ujung lagi. Ini biasanya langsung fit ya ke data biblioteka. Dia tinggal pastikan saja. Nah, ini kan udah enak tuh. Langsung fit. Nah, ini harusnya, nah kita cek-cek dulu datanya ya teman-teman ya. Kalau buat latihan, kita pastikan dulu semuanya sudah sesuai. Ini formatnya mestinya tanggal teman-teman. Kita cek untuk buat tanggal ini di number ya kalau Google situ ya. Saya juga heran kenapa disebutnya di number. Ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah suka-suka mereka. Kita klik aja. Ini harusnya udah jadi tanggal ya teman-teman ya. Kemudian ini harusnya number ya. Ini satuan rupiah udah dijelasin di situ. Ini harusnya number. Nah, ini kan masih otomatis nih. Kita ubah aja jadi number. Kemudian untuk apa namanya tuh desimalnya ini dikurangin aja tanpa desimal. Ini juga number ya. Padahal kita bisa sekalian aja ya. Begitu aja. Inilah. Oke, di sini kira-kira kalau 10 baris data mungkin bisa agak kurang ya. Kita coba tambah lagi aja ya. Tolong tambahkan 10 baris lagi ya. 10 baris lagi. Nah, cukup tanya saja. Dijelasin. Maksudnya gitu. Takutnya suka dijelasin lagi nanti. Cukup 10 baru saja. Nah, dan datanya saja. Halangin alat rekam ya bentar. Dan datanya saja. Langsung kita bikinin. Nah, gitu. Anaknya gini sekarang ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mikirin ide buat sesuatunya ya. Dan tinggal ya ide kita tinggal keluarin aja dan perintahin si ChatGPT buat bikin gitu. Ini saya belajar Locker Studio sambil sekalian sharing bagaimana nge-prompting ChatGPT. Dan enaknya ChatGPT itu gini teman-teman, dia kalau apa namanya, kita sudah buat sesuatu sebelumnya dan kita arahkan perintahnya ke sesuatu yang masih berkaitan dengan topik yang di atas, dia bisa nginget gitu. Yang namanya tuh apa ya, contextual prompting gitu ya. Jadi sesuai dengan konteks yang kita buat. Oke, kita ini copy aja lagi. Nah, biasanya ini harusnya bisa seperti ini juga. Jadi mulai dari angka 11-nya kita copy ke ini ya. Ini kan nyambung. Nah, ini untuk biar formatnya udah ngikutin, kita beginikan saja teman-teman. Jadi sorry, kita paste format saja. Paste spesial ya. Nah, ini sama aja sama di Excel ya. Cuma di sini format only sebetulnya. Nah, format only. Ini harusnya udah tanggal semua, teman-teman. Tanggal semua ya. Di sini harusnya udah sama sekali. Baru. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ya, ini persiapan datanya cukup segini dulu mungkin ya. Lalu kita masuk ke tahapan kedua. Ini saya grading bisa biasa dihilangin. Ini biar agak tampilnya enak pakai border dikit lah. Kemudian untuk headernya kita bedakan dari sisi warnanya. Oke, saya sukanya warna hijau aja. Gak meronyoy teman-teman, hijau. Pakai biru aja mungkin ya. Biru, teksnya pakai putih harusnya. Sorry. Putih aja. Nah, ini ya agak menarik itu tabelnya. Ya walaupun karena tapi buat pembelajaran oke lah, ini udah bagus ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, enaknya tadi saya bisa itu begini teman-teman, maksudnya saya bisa di sini nggak usah scroll panjang dan nggak ganggu dari sisi si GPT contextual prompting gitu ya. Nah, kemudian ya terus sendiri lah, ini kan pakainya ChatGPT gratis ya. Jadi pasti banyak apa batasan-batasan tentunya. Oke, selanjutnya yang kedua itu menghubungkan data ke Locker Studio. Nah, untuk menghubungkan data ke Locker Studio itu caranya cukup gampang, teman-teman. Ya, kalau di part 1 mungkin terlalu sederhana mungkin nyampeinnya ya. Tapi kalau di sini mungkin secara detail karena kita harus praktek. Ya, kita masuk dulu ke
depan itu link, terus bukan. Kemudian ini harus sama ya teman-teman ya untuk Google antara spreadsheet dan Google Sheet sama. Waduh, ini saya kelupaan teman-teman. Ini kasih nama dulu ya. Ini namanya itu adalah data penjualan. Jualan. Ntar lagi. Oke. Nah, ini belum prosedurnya teman-teman. Jadi untuk belajar mungkin kita pakai dari yang mulai bikin baru lagi ya. Kita bikin baru aja. Kalau bikin baru teman-teman gampang, tinggal masuk ke menu create ya. Kemudian klik report. Nah, begini nanti ada muncul perintah ya, dialog yang gede seperti gini ya untuk menambahkan data ke dalam laporannya. Pilihan teman-teman ya. Banyak sekali itu. Teman-teman bisa membuat banyak cerita laporan ya dengan model-model database yang sudah disediakan oleh si local. Kalau saya karena tadi cek Google Sheet, Google Sheet teman-teman. Nah, kalau udah satu akun Gmail teman-teman udah langsung apa namanya tuh terhubung ya. Jadi untuk data spreadsheetnya itu akan muncul di spreadsheet di sini ya, karena dia satu akun. Sebenarnya beda akun juga bisa tuh. Rumit ini ya. Nanti di video pembahasan bisa akan bahas juga. Nah ini kita langsung aja ke data penjualan warungnya, kita klik. Nah karena berhubung kita buatnya spreadsheet ya teman-teman, jadi yang muncul cuma satu sheet aja. Tapi saya contohkan dulu juga kalau misalnya kita buat sheet baru ya. Oke, ini tinggal pilih aja sheetnya, klik add. Add. Kalau udah ada perintah ini biar nggak muncul-muncul lagi, saya klik aja don't show this message again lagi ya. Saya itu report aja. Oke, kita tunggu dulu. Ini cara apa namanya itu sudah terhubung ya antara penjualannya buat menggunakan Google Sheet dengan laporan dari Looker Studio. Nah ini kita kasih aja nama laporannya dashboard warung aja. Ya. Oke, nah jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti ini ya untuk laporan dari Looker Studio untuk yang ketika pertama kali dihubungi di sini langsung disediakan tabel ya. Kalau saya untuk buat dashboard ini dulu biar gak ganggu, kita nyari inspirasi langsung dari tas kosong ya. Inspirasi kosong. Nah, biasanya kalau saya sendiri sih setting tema dulu teman-teman ya. Jadi kalau untuk warung misalkan tema yang cocoknya apa gitu ya, kita pikirkan dulu nih dari tampilannya mau gimana nih biar menarik. Oke, jadi di sini kita pilih temanya dulu. Misalkan saya pengennya temanya kalau yang buat jualan-jualan ya ini aja lah, agak menarik ya teman-teman ya. Yang biru ya, kalau saya senang biru-biru. Oke, jadi kita pilih yang ocean ya teman-teman. Oke, kita pilih yang ocean. Kemudian untuk layoutnya, nah ini layout tuh untuk mengatur beberapa hal terkait tampilan dari sisi laporan. Jadi tergantung nanti teman-teman mau dihubungkan dengan layar monitor kah atau mungkin dengan ya beberapa alat-alat monitor ya untuk menampilkan presentasi dari laporannya ya. Dan biasanya ditempel tuh kalau di kantor-kantor tuh di layar-layar LED gitu ya. Nah ini kita atur dulu di sini teman-teman ya. Misalkan untuk display mode-nya ini mau actual sheet atau fit to width ya itu bebas teman-teman. Kalau fit to width berarti dia akan ikutin terus tuh ke lebarnya ya. Tapi kalau saya sih biasanya actual size aja, nanti pengaturan pencocokannya biasanya pas kalau memang mau dihubungkan ke layar monitor atau semacamnya gitu ya. Kemudian untuk navigation tipe ini saya biasanya pakainya top lab ya, tapi bebas teman-teman. Kalau memang teman-teman eh, sukanya apa, ya bebas-bebas aja. Nanti apa yang membedakan dari top lab itu gini teman-teman nih. Kalau kita buat dua page misalkan nih, sebentar. Kalau kita buat dua page, bentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Saya lupa lagi nih. Jadi kalau yang buat saya tuh senangnya ada kayak web gitu ya tampilannya tuh. Jadi baru ingat. Kayaknya tab teman-teman. Nah, kayaknya tab. Ini jadi dia udah kayak tampilan menu di web ya. Eh, Kayak begini. Coba kita ini tab. Kemudian apa lagi ya? Untuk tampilan width-nya ya sementara kita pakainya dulu aja ya buat biar lebih cepat. Ini bebas teman-teman. Ada banyak pilihan. Misalnya ini aja di screen ini. Saya senangnya kalau di layar monitor kan landscape screen 16:9 ya. Nah begini gitu. Ini juga sama. Jadi mesti setting satu-satu. Kalau untuk page ya.
Oh, ini udah ngikut ternyata. Sudah. Udah ngikut ya. Oh ya, ngikut ya. Harusnya udah ngikut sih. Oke, itu jadi pengaturannya di layout untuk tampilan dari kanvasnya ya. Kemudian untuk header ini mau di terserah ya teman-teman. Misalkan mau di auto hide nanti nanti sih kalau header tuh kayak kita bikin ini ya. Oke, sebentar sih untuk layout gini aja dulu ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Kita ikutin dari arahan ChatGPT ya. Kita suruh buat apa katanya. Ya, kemudian membuat komponen dasar visualisasi ya. Jadi di sini mungkin saya akan lebihkan dikit ya jenis komponen yang kita buat nggak cuma chart, scorecard dan filter ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bikinkan juga di eh, tampilan laporannya. Oke, jadi yang pertama ini mungkin hal yang pertama ini kita kasih nama aja. Jadi untuk kasih nama page ini teman-teman tinggal ke apa namanya manage page ya. Jadi masuk ke menu page kemudian pilih manage page. Di sini teman-teman bisa ganti nama untuk page-nya dari yang di sebelah ini kita kasih namanya general information ya. Bebas-bebas saja teman-teman. General information kalau di sini mungkin ya kasih aja general information mungkin tetap penjualan ya. Oke, kita udah dua ada dua page dan menariknya di apa namanya di Google situ kita bisa bikin agak tambah menarik lagi ya teman-teman ya. Saat kita masuk lagi ke manage page, kemudian untuk ini contoh dengan informasinya kita tambahin icon teman-teman ya. Dan ini kita tinggal pilih aja icon yang udah disediain ya. Misalnya kalau ini kita pilih yang home-nya aja lah. Ini home, kemudian nah ini udah otomatis nih detail information. Ini begini ya. Nah, udah cocokkan agak cakep dikit lah gitu ya. Ambil buat seperti ini. Ya, masih di materi yang tadi ya, kita bikin beberapa elemen laporannya. Kalau saya sih paling biasanya bikin judul laporannya dulu ya teman-teman. Ini tinggal teman-teman pilih teks, kemudian kasih misalkan di sini laporan jualan warung ya. Ya, bebas teman-teman sambil tambahin gambar juga boleh lah. Kalau saya lagi malas cari gambar ya teman-teman, kita teks aja. Nah, untuk mengatur agar tulisan warung ini gitu ya teman-teman ya, ini masuk ke area teks properties ya. Ini ada pengaturannya misalkan mau center ke, mau rata kanan ke, atau mau justify ya bebas-bebas aja. Kalau saya biasanya left aja. Kalau dashboard, kemudian ini untuk hurufnya teman-teman bisa pilih. Ini sih cocoknya coba di 48, terlalu gede ya. Kita atur aja coba sekitar 40. Kita buat laporan penjualannya begini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini kalau setting overflow tuh buat kalau teksnya ini apa ya berlebih ya. Oke, tapi saya biasanya nggak terlalu perhatiin. Yang saya perhatiin tuh itu apa namanya tuh dari sisi tulisan. Nah ini kalau defaultnya Roboto teman-teman bebas mau pilih teks hurufnya apa ya. Sini udah ada beberapa pilihan tulisannya, misalnya pakai Arial kayak atau pakai ini nih yang aneh-aneh gitu ya, Bungalo gitu ya. Bebas ada Calibri juga. Kalau yang buat formal-formal mungkin ya pakainya ikut yang dari si local studionya aja ya. Kita pakai Roboto aja. Ya, pakai Roboto aja. Nah, ini saya kecilin. Oke, selanjutnya mungkin untuk elemen lainnya kita coba tambahkan elemen scorecard ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal pilih add chartnya di sini, kemudian ada namanya scorecard nih. Ada tiga macam scorecard. Yang pertama ada scorecard, kedua ada scorecard with compact number ya. Kemudian ada yang terakhir itu ada scorecard with dimension ya. Nah ini yang biasa saya pakai langsung aja yang total scorecard ini biasanya. Itu teman-teman ya. Ini tinggal klik aja misalnya di area sini. Biasanya di sini aja lah. Ya nanti ada satu lagi di sini. Nah ini bisa kita atur teman-teman isi tampilannya mau apa di sini. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk ke menu setup ya. Nah di sini udah ada beberapa model parameter-parameter yang mesti kita setting supaya yang data yang masuk itu sesuai dengan apa yang kita ingin. Jadi kalau misalnya ini kita pengennya apa ya jumlah penjualan ya rupiah penjualannya ya teman-teman tinggal pilih di primary field-nya ya. Kemudian untuk metriknya pilih di sini kemudian ada drop down di sini bisa diklik ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih misalkan nah ini total penjualan ya teman-teman ya. Jadi untuk total penjualan kita lihat prinsipnya itu ada di total penjualan ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik total penjualan. Jadi total penjualan. Nah ini udah muncul di sini. Dan kalau kita pengen misalnya ini ada
pakai istilah accounting ya. Kita masuk ke ininya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada buat setting format number. Nah, ada juga mau settingnya mau jumlah ataupun uh, average, count, dan lain-lain ya. Dan ini sifatnya aggregation teman-teman. Kalau yang mau apa itu aggregation ya tanya aja ke ChatGPT ya. Oke, nah ini display formatnya teman-teman. Bisa pilih misalkan kalau untuk ini kan untuk keuangannya berarti finansial ya. Nah ininya begini. Nah, ini bisa custom number format juga teman-teman. Ya, ini kalau saya misalkan kan ini saya pengen desimalnya dikurangin. Jadi kita bisa ikut ya, begini. Ini tinggal ikut aja format yang dari sini teman-teman. Harusnya sih begini nih. Coba kita lihat apa yang berubah. Oh kan. Atau kalau saya begini aja lah. Nah, nomor begini aja. Tapi dia pakai data tipe teman-teman. Ya pakainya kurensi. Kita pakainya rupiah lah IDR. Nah, ini balik lagi ke awal. Jadi untuk mengaturnya teman-teman tinggal masuk ke yang metrik ini. Kemudian di sebelah kiri ada setting buat format baik itu number ataupun currency ya. Ataupun misalkan mau persentase juga ada ya. Kemudian duration itu time waktu dan juga currency ya. Cukup apa ya, cukup simpel lah. Jadi kalau kita mau bikin dashboard cepat pakai Google Studio itu ya udah mumpuni lah sebenarnya. Oke, kemudian di sini kita mau tambah scorecard lagi teman-teman ya. Untuk jumlah barang yang terjual misalkan kita tambahkan scorecard lagi ya, ada ini nih session ya. Kita bisa begini kan. Nah, ini untuk ngelurus-lurusin teman-teman, ini ada garis tuh. Tinggal lurus-lurusin aja. Gampangnya mah begitu. Nah, ini udah lurus nih harusnya. Ini kita atur stylenya. Nah, ini kita bikin semua. Kemudian untuk ini kan count ya, berganti dia menjadi jumlah data yang terjual atau mana ya, jumlah terjual. Nah, ini ada jumlah terjualnya sudah diperlihatin. Nah, ini kita atur lagi format nomornya ke begini lagi ya, karena ini jumlah ya, jumlah barang ya, berarti kuantiti barang ya, ini kita nggak usah pakai kurensi ya teman-teman ya. Nah, ini ngomong-ngomong kok lihatnya begini doang ya, kita biar agak menarik kita atur juga temanya lagi teman-teman. Nah ini temanya lewat saya teman-teman, kalau saya tadi oh biru itu begini ya, terlalu sederhana ya, dari yang enggak sedikit ya. Nah ini aja lah. Nah, sebentar, kalau menarik ini aja lah agak biar kelihatan ada perubahan main. Oke, ini teman-teman bisa atur ya warna-warna dari si scorecardnya itu dari menu style ya. Misalkan ini backgroundnya kita mau ubah jadi biru ya, teman-teman, atau mungkin mau agak kit ya. Nah teksnya itu kita buat labelnya jadi putih. Nah gitu ya. Jadi agak menarik kan ya. Kemudian untuk stylenya juga yang ini kita rubah juga yang jadi biru yang ini tadi ya biasa. Kemudian untuk warnanya kita rubah putih ya. Ini tergantung kreativitas teman-teman ya kalau untuk mengatur model-modelan desainnya mau gimana ya. Ini tinggal eksperimen aja teman-teman ya, karena akan terpanjang juga videonya kalau saya jelasin satu-satu ya. Nah ini untuk judul di sini teman-teman itu bisa diatur juga ya. Misalkan kalau saya nggak mau begini, ini show title aja. Kemudian kita hilangin yang namanya sebentar. Ini kalau nggak salah nih hide file name. Oh bukan. Oh iya benar. Nah hide file name-nya kita hilangin. Nah ini titelnya kita ganti. Jadi kan udah ada rupiahnya tuh ya. Soal penjualan aja. Nah gitu. Ini buat ke tengah gitu kan. Jadi lebih apa ya? Enak gitu kalau nggak pakai header gitu ya. Ini sama stylenya kita rubah. Kita show titelnya. Ini jumlah terjual. Kemudian kita hide file name-nya. Gitu kan. Jadi agak ya, kelihatan gitu ya. Yaitu tergantung kreativitas balik lagi ya, kembali ke kreativitas teman-teman. Kemudian ada elemen lainnya kita lihat sini misalkan pakai cat ya teman-teman ya, pakai cat biar bisa ngelihat mungkin data per bulan atau tanggal teman-teman. Tanggal ya, tadi kalau data penjualan ini tanggal ya, kita masukin aja cat aja di sini. Nah kalau series kalau penjualan berarti enaknya pakai, coba kita pakai time series dulu aja ya yang smooth ini ya teman-teman ya, biar halus nih. Nah, ini tinggal masukin aja si elemennya. Nah, ini udah langsung otomatis. Nah, ininya kita ke udah bener nih otomatis nih ke total penjualannya.
ya. Nah, teman-teman juga bisa atur tuh kontennya apakah mau dimunculin atau enggak jadi style ya teman-teman ya. Nah, saya lupa lagi nih kalau buat nambahin label tuh. Sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk buat nunjukin label di show data labelnya, ini bakal ditunjukin. Nah, kalau misalnya angkanya begini-begini, begini, ya teman-teman tinggal atur aja di pengaturan yang tadi ya. Di sini nih metrik itu misalnya kita rubah ininya ke number tanpa desimal. Oh, sorry ini dulu harusnya suka error. Nah, ini ada rupiah-rupiahnya tuh. Ya, nah ini begini. Nah, bisa jadi ada rupiah-rupiahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada apa namanya pengen ada targetnya gitu ya. Misalnya kalau ini oh di bawah target untuk penjualannya kalau ini di atas target. Nah ini ada namanya kalau nggak salah di style ini ya ada namanya add reference line. Nah ini add reference line teman-teman. Jadi kalau misalnya oh kita buat targetnya itu nilai yang konstan aja ya, itu misalkan kita minimal target jualannya itu 100.000 teman-teman. Bisa diperlihatin nih. Jadi kita bisa ngeliat nih mana yang di atas target, mana yang di bawah target ya teman-teman ya. Nah, ini bisa untuk reference line-nya bisa kita atur warnanya juga, misalkan warna merah ya sebagai border line ya batas line. Untuk line-nya juga bisa kita ganti namanya teman-teman. Itu kita balik lagi ke style, sorry, style ini kepencet, style, terus kita atur namanya ya. Nah ini ganti target penjualan. Iya, iya akan nanti kalau melihat tampilan dashboardnya bakal kayak gini nih teman-teman. Udah enak, udah interaktif ya, gitu ya, udah. Dan ini udah terhubung juga. Kalau memang teman-teman mau nggak terhubung, ini bisa diatur lagi teman-teman. Cuman kalau saya jelasin juga agak terlalu panjang ya kalau semuanya dijelasin di sini ya. Ya mungkin nanti di pembahasan lain saya coba jelasin ya cara pengaturan yang memang lebih spesifik. Karena di sini hanya sebatas tadi baru episode 2. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa lagi nih? Arahan materinya ya. Nah, ini ada filter teman-teman ya. Kita coba pelajari filter ya. Sebentar aja filter. Kita belajar filter. Jadi filter itu ada filter dinamis, ada filter yang memang kunci. Ya, cuman kalau di sini mungkin saya sampaikan dulu yang filter dinamis ya. Jadi untuk membuat filter dinamis teman-teman masuk ke add control ya di sini. Ya di sini bisa teman-teman pilih misalkan artinya ada kategori nggak? Ah, ada kategori produk ya. Ya, kita pakai drop down list misalkan teman-teman ya. Kita simpan di sini aja lah ya. Nah, misalnya di sini ya dulu. Nah, nanti rapi-rapi teman-teman ya tinggal geser-geser begini aja. Dan ini udah enak ya, udah ada apa namanya tuh guideline-nya. Teman-teman bisa atur mau snap kemana ya, itu enggak gampang, tinggal di view kemudian step 2-nya mau ke smart guide atau grid ya. Kalau saya biasanya pilihnya smart guide, jadi biar otomatis begini teman-teman tuh, dan merah-merah begini biar lurusnya tepat atau gimana kayak gitu. Nah ini untuk ini misalkan bisa diatur drop down listnya ya, kita nggak pakai total penjualan misalkan, kita pakainya kategori produk. Nah sebentar, sini salah harusnya yang ini teman-teman ya, yang control V-nya kita rubah dulu jadi kategori produk. Nah gitu. Nah ini teman-teman tinggal dipilih tuh udah ada. Jadi kalau kita masuk ke view teman-teman bisa pilih ya, misalkan untuk kategori yang ingin kita lihat only kebutuhan rumah. Nah ini nih kelihatan tuh ya gitu. Nah ini satu lagi mungkin ya, tuh materi terlalu panjang nih kalau ke bawah ya. Ya jadi saya mungkin sampai ke ini aja ya, poin 3 aja ya. Nanti saya lanjutin di video episode 3 berarti ya. Hutang saya ke teman-teman semuanya yaitu filter dinamis ya. Oh ya, ya udah sekarang filter dinamis itu yang tadi ya yang barusan teman mungkin model kedatarin dan setnya ya. Baru kita buat coba dashboardnya lebih lengkap lagi. Baru kita ke laporan. Tapi itu di video selanjutnya ya. Kalau di sini mungkin saya balik lagi ke sini. Tambahinnya lagi satu elemen lagi yaitu tabel teman-teman ya. Kita bisa juga tambahkan tabel. Misalkan bebas nih ada pivot table, ada juga tabel biasa. Tapi kalau buat yang kita belajar atau pemula ya, saya juga pemula, kita pakai tabel aja teman-teman. Nah, ini kita udah langsung, dan untuk tampilan tabel teman-teman bisa atur juga. Misalkan di sini tanggal penjualan, kemudian pengen ada total yang terjual ya, kalau ini kan total penjualan. Nah, misalkan ada pengen total terjual, nah, mana sih kan total penjualan, kemudian ada
Nah, ini jumlah terjual ya. Kemudian bisa ditampilkan juga untuk harganya, mungkin teman-teman harga satuannya ya. Nah, ini total penjualan harga satuan. Nah, ini kalau begini teman-teman ya, agak ini teman-teman bisa fit aja di sini ada side column untuk fit to data ya. Kemudian kalau nggak salah di sini ada wrap juga. Sebentar. Oh, pengaturannya saya ingat saya tuh di sini nih. Wrap text. Nah, ya. Jadi kan lebih apa ya kelihatan ya. Bisa juga dibulak-balik begini teman-teman itu mau kita headernya di atas ataupun di bawah. Tuh kan. Nih kita atur lagi, sorry. Ini bisa digeser-geser kok tabel tuh. Nah, bisa begini teman-teman. Nah, enaknya apa? Kan ini sebenarnya udah terhubung ya teman-teman ya. Jadi dari sini sebentar itu ada namanya cross filtering. Nah, ini jadi cross filtering itu ketika kita klik, nah ini misalkan di tanggal Januari 12 ya, tanggal 12 Januari sorry. Nah ini kelihatan tuh, lihat bakal nunjukin uh, isian tabelnya apa. Kalau misalnya di sini ya bakal dilihatin, oh ternyata nggak ada penjualan. Kalau misalnya kita betulin, nah baru bakal kelihatan nih. Nah, kalau misalnya mau lebih detail lagi di tabelnya teman-teman misalnya tambahin. Nah, walaupun nanti agak kepanjangan juga, tapi nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Ada namanya misalkan nama produknya gitu ya. Kita munculin juga. Nah ini nama produknya muncul. Ini biasa. Kalau saya begini aja, nama produknya keluar. Ini bisa digeser-geser kok tabelnya bisa ngeliat tuh. Secara detail datanya ya. Dan ini untuk filter dynamisnya bisa bisa lihat misalnya dari ini kalau teman-teman mau balikin filter tinggal ini diklik lagi nih. Nah ini si yang sudah di view yang enak. Nah, begini nih. Kita klik dulu satu. Nah, klik lagi di situ gitu. Nanti bakal sampai lagi. Nah, ini untuk filternya pun bakal balik lagi kayak gini. Bisa ngeliat semuanya lagi. Nah, mungkin itu aja ya. Cari Google Studio kali ini atau Local Studio lah. Saya kebiasaan Google Studio mulu. Karena memang awalnya di Google Studio. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di materi kali ini. Semoga apa materi yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang lagi belajar ataupun yang lagi butuh inspirasi ataupun butuh memperdalam mengenai ilmu pembuatan laporan ya. Apalagi sekarang udah banyak teknologi-teknologi digital kayak Local Studio ini ya. Ini aplikasinya dari Power BI. Jadi teman-teman yang lagi butuh nih informasi-informasi kayak gini mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ya bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dari penyampaian dari saya ada kekurangan ataupun salah kata ataupun ada yang kurang tepat ya. Mohon saran dan koreksinya. Dan jangan lupa ya kalau teman-teman pengen update terbaru dari video-video yang saya buat mengenai tutorial berdasarkan hasil pengalaman dan pembelajaran saya, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga di like video-videonya ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam jumpa kembali. Apa ya istilahnya sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.